Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Mia. Kali ini kita akan memasuki tema 2 untuk kelas 5 ya tentunya. Kali ini tema 2 itu judulnya udara bersih bagi kesehatan. Kita langsung memasuki subtema 1 dengan judul cara tubuh mengolah udara bersih. Mari kita belajar bersama Bu Guru yang mulia. Ya, kali ini Ibu tidak akan sendiri membahas pembahasan di subtema 1 PB1 ya. Kali ini Ibu akan ditemani oleh teman-teman Ibu ya dari SD Negeri Polisi 1. Ada Bu Nene, ada Pak Sriwaryana, ada Bu Indri dan ditemani juga oleh Bu Rianti. Jadi kita berlima akan membahas subtema 1 pembelajaran 1. Oke, kita mulai. Ibu akan menerangkan sedikit ya di sini tentang subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Untuk di halaman 1 kalian lihat di sini ada sebuah foto. Kalian bisa lihat ada sebuah foto di sini. Ada gambar ya. Ada kambing, ada unggas, ada manusia juga ya. Di sini ada 7 pertanyaan. Mari kita jawab bersama 7 pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Kamu tinggal sebutkan. Di situ ada kambing, ada bebek, ada ayam, dan ada manusia ya tentunya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Ada kambing, kambing itu jenis mamalia ya. Ada bebek dan ayam, ayam itu unggas ya sama bebek. Ada manusia, manusia juga termasuk mamalia ya. Lalu yang ketiga, apa pula persamaannya? Persamaan yang pertama yaitu sama-sama bernafas ya atau sama-sama memerlukan oksigen ya. Yang keempat, apa semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, betul. Semua makhluk tersebut membutuhkan oksigen ya. Yang kelima, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup ya? Pengambilan oksigen melalui hidung ya, lalu ke trakea ya atau batang tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru untuk hewan-hewan yang ada di dalam gambar di atas ya, khususnya mamalia. Lalu untuk yang ke-6, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Kita harus melestarikan makhluk hidup yang lain yaitu tanaman ya, tanaman. Karena tanaman yang hijau-hijau itu yang enggak hijau juga sih, banyak yang bunga-bungaan juga yang berwarna-warna. Intinya tanaman ya, tanaman yang hijau-hijau. Maksud Ibu yang hijau-hijau teh tanaman gitu. Karena tanaman itu menghasilkan oksigen ya yang bisa dihirup oleh makhluk hidup lainnya ya untuk bernafas. Yang ketujuh, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen ya, berarti kita harus merawat lingkungan kita dengan baik ya, kita juga harus merawat tumbuh-tumbuhan ya, merawat tanaman ya. Ya minimal kita punya pot-pot tanaman di rumah ya, tidak hanya sebagai hiasan tetapi itu juga untuk menjaga kadar oksigen ya yang bisa kita hirup. Oke, kita lanjut ke halaman yang kedua. Di sini ada sebuah wacana, yaitu ada wacana dayu dan ikan hias ya. Kita lihat di sini ada gambar si dayu nih sama akuariumnya dan ikan-ikannya. Dayu melihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki ya. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali ya. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan tertutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu.
Si Dayu penasaran tuh ya. Oke, di halaman ketiga di sini ada mind map ya, sebuah mind map. Kamu sudah membaca kan bacaan Dayu dan ikan hias. Berarti kamu harus baca dulu tuh wacana yang tadi ya. Di pause dulu video ini kalian untuk membaca wacana tersebut. Lalu perhatikan peta pikiran atau mind map yang ada di berikut ini ya. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiaranya itu? Yaitu ikan mas koki, sudah jelas ya. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu tentunya. Di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam akuarium ya. Kapan ikan hias itu diberi makan ya? Setiap hari ya. Mereka diberi makan setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? 1 minggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu bertanya-tanya ya, yang sedang dilakukan ikan-ikan itu, karena mulut ikan-ikan itu selalu terbuka dan tertutup ya, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Jadi Dayu bertanya-tanya, kenapa sih mulut ikan itu selalu terbuka dan tertutup? Nah, seperti itu yang dipikirkannya kurang lebih ya. Lalu menurutmu di sini ada Ayo menulis, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak tersebut. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena, ayo apa ya? Tentunya ikan tersebut bernafas ya. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan browsing ya di Google, silahkan cari untuk lebih lengkapnya informasi tersebut. Oke. Lalu juga ibu bersama teman-teman nih akan menerangkan pernafasan pada hewan-hewan. Sekarang kita saksikan video dari Ibu Indri, yaitu tentang alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah dan alat dan sistem pernafasan pada serangga. Oke, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Indri. Kita akan membahas tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak sudah tahu kan bahwa manusia dan hewan serta tumbuhan bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang akan Ibu bahas hari ini adalah pernafasan pada hewan, yaitu hewannya cacing dan serangga. Seperti kalian ketahui bahwa manusia itu bernapas, hewan juga bernapas. Tapi kalau hewan karena berbeda-beda maka alat pernafasannya pun berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas alat pernapasan pada cacing. Seperti kalian ketahui, cacing adalah binatang yang biasanya hidup di tempat yang lembab. Kenapa? Karena cacing itu bernapas melalui permukaan kulitnya. Makanya tubuh cacing selalu basah dan berlendir. Supaya tetap tubuhnya basah dan berlendir, maka cacing selalu berada di tempat yang lembab. Kulit cacing itu alat pernafasannya. Jadi cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau disebut juga insekta. Alat dan sistem pernapasan pada serangga. Serangga juga bernafas. Sama, bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan pada serangga berbeda dengan hewan yang lain. Kenapa? Karena alat pernapasan pada serangga adalah trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya.
percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara yang memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, bagaimana penjelasan tentang alat pernapasan pada cacing dan serangga dari Bu Indri? Oke, kalian nanti boleh bertanya ya. Nanti kalian tinggal direct message ke Instagram Ibu ya @miakur88. Oke. Lalu kita lanjutkan ke sistem pernafasan pada ikan dan amfibi yang akan diterangkan oleh Bu Rianti. Ayo kita lihat videonya. Hai anak-anak, bertemu lagi sama Bu Rianti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat dan sistem pernafasan pada ikan dan amfibi. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah sistem pernafasan pada ikan. Nah, kalian tahu kan kalau semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Nah, oksigen di sini fungsinya untuk bernafas. Nah, pada ikan juga sama seperti kita, itu bernafas. Nah, hanya yang membedakan adalah organ pada pernafasannya tersebut. Kalau pada ikan, organ pernafasannya itu adalah insang. Tahu kan insang? Nah, biasanya insang itu berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kan anak, insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Pasti kalian tahu ya, kalau mamahnya lagi mau masak ikan, kan dicuci dulu nih, pasti dibersihkan dulu bagian kepalanya. Nah, kalau kalian tahu di sisi kepalanya itu yang lapisan berwarna merah muda itu yang disebut dengan insang. Nah, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang, atau bahasa ilmiahnya itu operculum. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Selain itu, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, Ibu akan tunjukkan gambar. Nah, nanti ada gambarnya ya. Ada 2 gambar, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, pada gambar sebelah kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Jadi kalau misalnya pernafasannya dimulai, mulut ikan kan membuka dan rongga mulutnya mengembang. Nah, pada saat itu juga air masuk melalui rongga mulut ikan tersebut. Nah, pada panah biru ini menunjukkan kalau air itu masuk ke dalam rongga mulut. Nah, Ibu akan sebutkan yang gambar sebelah kanan ya. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang akan membuka. Ini kebalikan dari gambar yang sebelah kiri tadi. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan akan memompa air keluar dari rongga insang. Nah, anak panah yang terdapat pada gambar sebelah kanan itu menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Penjelasan yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Nah, pasti kalian sudah tahu ya hewan amfibi itu apa. Hewan amfibi itu yang akan Ibu jelaskan di sini adalah katak. Katak
Kenapa disebut hewan amfibi? Karena dia bisa hidup di darat dan di air. Kenapa ya? Kok bisa di darat dan di air? Nah, jadi kalau misalnya pada katak itu, pada saat telurnya menetas, dia akan berubah menjadi kecebong. Jadi sebelum menjadi katak, dia berubah menjadi kecebong. Pada saat jadi kecebong itu, dia hidup di air. Nah, karena dia hidup di air sama seperti ikan, bernafas dengan insang. Nah, berbeda dengan ikan tapinya. Kalau pada ikan itu kan insangnya terdapat pada dalam rongga mulut ya. Kalau ini insang pada kecebong itu terdapat di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, seperti tadi Ibu bilang, katak itu kan disebut dengan hewan amfibi. Dia bernafas menggunakan dua alat pernafasan. Yang pertama, ketika menjadi kecebong dia bernafas dengan insang. Nah, ketika dia menjadi katak muda dan katak dewasa, dia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Selain paru-paru, dia juga menggunakan permukaan kulit. Di dalam paru-paru tersebut terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu tentang sistem pernafasan pada ikan dan amfibi. Selamat belajar. Oke, yang selanjutnya ada Bu Nene yang akan menerangkan sistem pernapasan pada reptil. Let's check it out this video. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang alat pernapasan reptil. Anak-anak, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Sekarang kita mulai dengan alat dan sistem pernapasan pada reptil. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan hewan reptil? Hewan reptil itu adalah contohnya ada kadal, ada buaya, kemudian ada ular, kadal, cicak itu termasuk ke dalam jenis-jenis reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Prosesnya adalah udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Anak-anak seperti kita juga ya. Kalau untuk paru-parunya berada di rongga dada juga. Paru-paru reptil sederhana dengan lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-parunya. Pada reptil yang sering berkubang, anak-anak tahu berkubang? Berkubang itu artinya berada di dalam air atau berada di dalam lumpur ya. Jadi pada lubang hidungnya dapat ditutup dan dapat dibuka. Ketika dia berada di dalam air, maka lubang hidung reptil yang berkubang akan menutup supaya airnya tidak masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu anak-anak. Nah, itu dia penjelasan dari Bu Nene. Sekarang kita akan mendengar penjelasan tentang sistem pernafasan pada burung dan mamalia yang akan diterangkan oleh Bapak Sri Waryana. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Sri. Hari ini Pak Sri akan membawakan materi alat dan sistem pernapasan pada burung atau AFES. Anak-anak, Pak Guru mengingatkan kembali, Bogor belum aman COVID-19. Jadi anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan, dan selalu olahraga. Baiklah anak-anak, alat dan sistem pernapasan pada burung yaitu menggunakan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada.
Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Lebih jelasnya nanti anak-anak bisa baca buku tema 2, subtema 1, halaman 9. Ya. Itu ada skema pernapasan burung. Kenapa burung bisa terbang di udara? Dengan menggunakan apa burung bernapas. Jadi ada dua skema yang di dalam burung, yaitu inhalasi yang terkenal dengan inhalasi, kantong udara yang terisi, dan ekshalasi, kantong udara kosong. Jadi yang terisi adalah paru-paru. Anak-anak, kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Ya. Nah, kantong udara yang terisi ini disebut dengan inhalasi. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Ya. Atau yang disebut dengan ekshalasi. Jadi bernapasnya menggunakan paru-paru. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Kemudian penjelasan tentang alat dan sistem pernapasan pada burung. Nanti anak-anak bisa explore kembali, ya, selain di buku tema 2 subtema 1, ya, halaman 9, anak-anak bisa mengeksplor kembali di Google, bisa di buku-buku yang lain, ya. Untuk selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada mamalia. Ya, mamalia banyak banget ya. Ciri-ciri mamalia masih ingat? 1, apa? Ya, berdaun telinga. Apalagi? Melahirkan. Apalagi? Banyak sekali. Kalian nanti bisa explore sendiri. Baik anak-anak, bisa menyebutkan binatang-binatang mamalia apa saja yang di darat, di laut, atau di air? Apa namanya kalau yang di air? Mamalia air, yang sering disebut dengan binatang pintar, yaitu lumba-lumba. Betul. Apalagi? Paus dan sebagainya. Kalau yang di darat banyak sekali. Ya, kalian bisa menyebutkan yang di darat. Apa saja? Ya, kambing, terus kuda, terus sapi dan sebagainya. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ya, ingat. Tuh. Maka hewan yang mamalia yang termasuk di mamalia adalah ciri pertama adalah menyusui. Jadi mempunyai kelenjar susu. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia laut, mamalia air. Mamalia darat misalnya tadi yang sudah disebutkan ya, kambing, sapi, kerbau, kuda dan sebagainya. Mamalia air misalnya tadi yang sudah disebutkan, paus, duyung, lumba-lumba dan seterusnya. Ya, itu jenis-jenis mamalia. Ada 2, air dan darat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Alat pernapasan mamalia yang sudah disebutkan oleh Pak Guru tadi bisa dibuka halaman 10, ya. Buku tema 2 subtema 1 halaman 10 dan halaman 11. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, ya, pangkal tenggorok, batang tenggorok, paru-paru, ya. Bisa dijelaskan lagi di buku halaman 10, ya, itu hidung, trakea, paru-paru, bronkiolus,
arteri, vena, alveoli, dan sebagainya. Selanjutnya, mamalia air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi hidung ini mamalia itu dilengkapi dengan katup, ya. Untuk apa katup tersebut? Saat mamalia tersebut menyelam, maka katup akan tertutup. Jadi air tidak masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup hidung tersebut itu dibuka, ya. Untuk apa? Untuk menghirup udara, ya, atau oksigen, dan disimpan di dalam paru-paru. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi di saat keluar dari air, ya, itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dan menghirup oksigen untuk bertahan di dalam air. Nah, itu penjelasan singkat alat dan sistem pernapasan mamalia dan burung. Demikian anak-anak penjelasan singkat. Jangan lupa kalian explore kembali, mencari materi di Google, di buku-buku lain, dan penjelasan lain dari narasumber yang lain. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan tidak lupa Pak Guru ingatkan kembali, jaga kesehatan, jaga kebersihan, olahraga, bantu orang tua, dan tidak lupa harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana penjelasan dari Bapak Ibu guru yang sudah menerangkan pernapasan-pernapasan pada hewan tersebut? Semoga itu bisa membantu kalian dalam memahami sistem pernapasan pada hewan. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan di halaman 11 ada Ayo Berkarya. Di sini kalian membuat bagan cara kerja organ pernapasan. Yang pertama pada cacing tanah, ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Oke. Ibu akan share nanti. Yang pertama pada cacing tanah, ini bisa kalian lihat, ya. Yang kedua pada ikan. Yang ketiga serangga. Yang keempat amfibi. Yang kelima reptil. Yang keenam burung. Yang ketujuh mamalia. Oke, kalian bisa pause video ini dalam beberapa binatang yang sudah Ibu sebutkan, ya. Kalian silakan di screenshot, ya, bagian cara kerja organ pernapasan pada binatang-binatang berikut. Dan juga kalau Ibu ada waktu nanti Ibu akan share bagan-bagan cara kerja organ pernapasan di Instagram Ibu di @miakur88. Silakan nanti kalian buka di sana. Ibu akan posting, ya, bagan-bagan. Oke, finish untuk PB1. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu dan kawan-kawan Ibu dari kelas 5 SD di SD Negeri Polisi 1. Oke, see you on the next vlogs. Yang boleh tanya silahkan ke DM Ibu, ya, di @miakur88. Silahkan kalian boleh bertanya sebanyak apapun yang kalian inginkan. Dan juga nanti Ibu akan berusaha untuk menjawabnya ketika Ibu ada waktu. Ibu pasti akan buka DM kalian. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum. Hai anak-anak, terima kasih sudah menonton video Ibu. Thanks for watching, ya. Selamat belajar. Jangan lupa juga ditonton video-video lainnya yang bisa melengkapi pembelajaran kalian. Kalian bisa lihat di menu video atau playlist di channel Ibu. Selamat belajar.